Halo para pejuang, memasuki part terakhir di day ke-78. Akhirnya selesai juga tentang persamaan mutlak. Mister, pertidaksamaan mutlak belum? No, masih ada pertidaksamaan mutlak. Ya sudahlah guys, kita jalani saja pelan-pelan satu-satu gitu ya. Karena jodoh pasti bertemu, kesulitan pasti berlalu. Anjay. By the way, maaf ya guys kalau suaranya lagi serak-serak dikit. Kayaknya Mister terlalu banyak bekerja gitu ya. Karena jujur Mister akhir-akhir ini juga mengajar offline-nya sedang sangat cukup sibuk. Ini pun Mister menyisihkan waktu gitu ya. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 1 subuh guys untuk buat konten tiap hari gitu ya. Jadi kita sama-sama semangat, kalian semangat, Mister juga semangat. Jadi walaupun ada serak gitu ya, selama Mister masih bisa berdiri, masih bisa bikin konten, Mister akan bikin gitu ya. Oke? Ya, biar tidak terlalu lama durasinya, kita selesaikan saja. Terakhir, Mister memberikan PR ke kalian untuk menyelesaikan yang kirinya ada mutlak, lalu kanannya ada mutlak, gitu ya. Mister sudah bilang bahwa ya secara umum menyelesaikannya sama aja gitu ya guys. Hanya tinggal didefinisikan mutlaknya. Maka Mister langsung aja ya. Artinya kita definisiin dulu mutlak X plus 3. Dia akan tetap menjadi X plus 3 saat X plus 3-nya lebih besar sama dengan 0. Atau Mister langsung aja ya. Artinya saat X-nya lebih besar sama dengan min 3. Dan dia akan berubah menjadi minus dalam kurung X plus 3 saat X plus 3-nya lebih kecil daripada 0. Atau Mister langsung aja X-nya lebih kecil daripada min 3. Gitu ya. Ini capit dulu dah biar enak gitu ya. Jadinya min X min 3 gitu ya. Kita capit dulu biar lebih enak aja. Maka mutlak yang X plus 3 selesai. Kita definisiin dulu mutlak yang 2X min 6 gitu ya. Ketika kita punya mutlak 2X min 6, maka dia akan tetap menjadi 2X min 6 pada saat 2X min 6 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Atau ya kalau kita hitung artinya X-nya lebih besar sama dengan 3. Gitu ya. Sedangkan dia akan menjadi minus 2X minus 6 pada saat apa? Pada saat 2X min 6 lebih kecil daripada 0. Atau kalau kita selesaikan menjadi X-nya lebih kecil daripada 3. Gitu ya. Kemudian kita buat garis batasnya dulu kan. Artinya untuk yang mutlak X plus 3, batasnya apa? Batasnya adalah minus 3. Ya, dimana ketika nilainya lebih besar dari minus 3, maka dia akan tetap menjadi X plus 3. Tapi saat dia lebih kecil daripada minus 3, si fungsinya berubah menjadi min X min 3. Gitu ya, lihat tuh ke definisinya. Kemudian kita buat satu lagi. Satu lagi untuk yang mutlak 2X min 6. Batasnya adalah 3. 3 ini jadi batasnya. Pada saat dia lebih besar daripada 3, maka dia akan tetap menjadi 2X min 6. Tetap menjadi 2X min 6. Pada saat dia lebih kecil daripada 3, dia menjadi, oh ini belum dicapit ya, capit-capit, jadinya minus 2X plus 6. Di sini pun minus 2X plus 6 gitu ya. Setelah itu ya biasa kita kasih batasnya dulu nih. Nah jadi kita punya 3 ruang yang harus diuji. Ruang pertama, ruang kedua, dan ruang ketiga. Mari kita uji satu-satu ya. Kita mulai dari syaratnya dulu. Ingat, jangan pernah lupa nulis syarat. Penting gitu ya. Syaratnya X-nya harus lebih kecil daripada min 3. Kita mulai dari yang paling kiri dulu. Saat X-nya lebih kecil dari min 3, mutlak X plus 3 akan berubah menjadi min X min 3. Sama dengan mutlak 2X min 6 akan berubah menjadi minus 2X plus 6. Minus 2X plus 6. Gitu ya. Minus 2X pindah ke kiri jadi positif. 2X min X jadinya X. Minus 3 pindah ke kanan jadinya positif. 3 tambah 6 sama dengan 9. Maka yang pertama X-nya sama dengan 9. Nah, jangan cepat-cepat menyimpulkan apakah X sama dengan 9 ini memenuhi. Nah,
Jawabannya, lihat syaratnya. Syaratnya itu X-nya harus lebih kecil daripada min 3. Maka 9 itu lebih besar dari min 3. Maka 9 ini tidak memenuhi. Mister tulis TM ya, seperti biasa ya. Tidak memenuhi. Gitu ya. Kemudian kita uji sekarang yang tengah. Artinya kalau yang tengah syaratnya apa? Syaratnya artinya nilai X-nya harus di antara minus 3 sampai 3. Ini syaratnya. Nah, seperti biasa, mutlak X plus 3 akan tetap menjadi X plus 3. Maka X plus 3 sama dengan, sedangkan yang mutlak 2X min 6, dia akan berubah menjadi minus 2X plus 6. Artinya sama dengan minus 2X plus 6. Pindah ruas ya. Negatif 2X jadi positif. 2X tambah X jadi 3X. 3 pindah ke kanan jadi negatif. 6 kurangi 3 jadinya 3. Sehingga X-nya sama dengan 1. Ya udah, kita cek. Apakah 1 ini ada di antara minus 3 sampai 3? Ya, kalau kita lihat 1 ini masuk ya. Dia ada di antara minus 3 sampai 3. Artinya kita punya 1 yang memenuhi nih. Artinya si 1 ini adalah penyelesaian dari persamaannya nih. 1 nih memenuhi. Jangan lupa masih ada 1 syarat lagi. 1 syarat lagi yang ini kan, yang paling kanan. Saat X-nya lebih besar daripada 3. Saat X-nya lebih besar dari 3, mutlak X plus 3 akan tetap menjadi X plus 3. Sama dengan mutlak 2X min 6 akan tetap menjadi 2X min 6. 2X min 6. Gitu ya. Selesain. X-nya pindah ke kanan jadi negatif. 2X kurangi X jadi X. Minus 6-nya pindah ke kiri. Jadinya positif. 6 tambah 3 sama dengan 9. Maka kita lihat apakah 9 ini memenuhi syarat. 9 ini kalau kita lihat nilainya lebih besar daripada 3. Artinya benar nih, dia juga memenuhi syarat. Gitu ya. Sehingga jawaban untuk persamaan mutlak yang ini adalah X-nya sama dengan 9 atau X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Selesai. Gitu ya. Jadi walaupun 9 di sini tidak memenuhi karena batasnya tidak lebih kecil dari min 3, ternyata untungnya 9 di sini dia jadi memenuhi karena batasnya adalah lebih besar dari 3. Maka tetap aja dia memenuhi gitu. Karena dia ada syarat yang lebih besar dari 3. Kalau seandainya ini nggak ada, ya ini nggak memenuhi gitu ya. Nggak bisa gitu. Paham ya? Sampai sini ya? Bisa ya? Oke. Nah, sebenarnya khusus yang kalau ada kedua ruasnya mutlak, kita bisa pakai cara cepat. Yaitu, Mister udah bilang ke kalian, ada beberapa sifat-sifat mutlak yang kalau kalian tahu, kalian bisa mempercepat langkah. Jadi kayak cheat code-nya gitu loh. Jadi kita nge-cheat gitu ya. Yaitu ini nih sifatnya nih, kalian lihat. Ketika kita punya mutlak A dikuadratkan, itu hasilnya akan sama dengan A kuadrat. Jadi, Mister pernah bilang, gak semua persamaan itu boleh dikuadratkan. Karena ketika kita mengkuadratkan kedua persamaan, bisa jadi nanti jadi salah gitu. Nah, tapi untuk yang mutlak kan udah ada sifatnya. Kalau udah ada sifatnya seperti ini, ya boleh karena udah diuji dengan sifatnya. Sehingga Mister punya alternatif atau cara lebih cepat untuk menyelesaikan yang ketika kedua sisinya ada mutlak. Yaitu kita pakai sifat yang ini. Coba ya, sekarang kita coba pakai sifat yang ini ya. Sekarang kita pakai trik nih. Kita pakai trik dengan cara menggunakan sifat mutlak nih. Jadi kedua ruas mutlaknya kita kuadratkan. Jadinya mutlak X plus 3-nya kita kuadratkan sama dengan mutlak 2X min 6-nya juga kita kuadratkan. Ketika ada mutlak A kuadrat, dia mutlaknya akan hilang dalam tanda kutip. Tinggal jadi A kuadrat aja berdasarkan sifat mutlak. Sehingga menjadi apa? Menjadi X plus 3 kuadrat sama dengan 2X minus 6 dikuadratkan. Gitu ya. Maka X plus 3 kuadrat itu jadinya apa? X plus 3 kali X plus 3. Sehingga jadinya X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan
2x min 6 kuadrat, artinya 2x min 6 kali 2x min 6. Capit kepiting, jadinya 4x kuadrat min 24x plus 36. Gitu ya. Kita rapiin ya. Kita pindahin yang persamaan kiri ke kanan. Gitu ya. Jadinya 0 sama dengan 4x kuadrat kurangi x kuadrat. 3x kuadrat. 6 pindah ke kanan jadi negatif. Minus 24 minus 6 jadi minus 30x. 9 pindah ke kanan jadi negatif. 36 kurangi 9 plus 27. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini semuanya bisa dikecilin dulu nih. Bisa semuanya dibagi 3. Kita sederhanain dulu, bagi 3 semuanya gitu ya. Jadinya tinggal x kuadrat min 10x plus 9 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita bagi 3 dulu, kita kecilin dulu supaya gampang. Dengan menggunakan prinsip belah ketupat ajaib yang udah Mister ajarkan di video sebelumnya ya. Mister yakin semua yang nonton video Mister dengan baik pasti tahu prinsip belah ketupat ajaib. Maka kita mendapatkan faktornya adalah x min 9, x min 1 sama dengan 0. Maka nilai x yang memenuhi adalah x-nya sama dengan 9 atau x-nya sama dengan 1. Coba kalian lihat, sama nggak hasilnya tadi? X sama dengan 9, X sama dengan 1, X sama dengan 9, atau X sama dengan 1. Sama hasilnya guys, gitu ya. Jadi, ya untuk khusus kalau kita punya mutlak di kiri dan mutlak di kanan, kita punya suatu trik kecil yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Tapi ingat, baca notesnya, hanya boleh dilakukan kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama nilai mutlak. Kalau yang sebelum-sebelumnya, tidak bisa guys, gitu ya. Nggak boleh kalian kuadratkan kedua ruasnya. Oke? Paham sampai di sini? Bisa mengikuti semua? Kalau ada yang bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke. Terakhir masih ada satu soal lagi ya. Masih ada satu soal lagi, kita coba lagi nih. Karena tadi Mister udah ajarin cara cepatnya, coba untuk soal yang ini, kita coba menggunakan cara cepatnya aja ya. Mister yakin cara ujinya kalian pasti udah bisa, gitu ya. Kalau kalian mau latihan cara uji, silahkan pakai cara uji aja, matematisnya pakai lagi definisinya. Tapi di sini Mister di soal terakhir ini kita pakai cara cepatnya aja ya. Tadi ketika kita punya mutlak A dikuadratkan, itu akan hasilnya sama dengan A kuadrat. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Mutlak X plus 1 kuadrat sama dengan mutlak 3 min X kuadrat. Hasilnya apa? Menjadi X plus 1 kuadrat sama dengan 3 min X dikuadratkan. Kalau kita hitung, X plus 1 kali X plus 1 jadinya apa? X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 3 min X kuadrat. Artinya 3 min X kali 3 min X artinya jadinya X kuadrat min 6X plus 9. Gitu ya. Kita selesaikan ya. Nah, ini ada X kuadrat udah coret, hilang, hilang gitu ya. Minus 6X kita pindahin ke kiri jadi positif, 6X tambah 2X jadi 8X. Satunya kita pindahin ke kanan jadi negatif. 9 kurangi 1 sama dengan 8. Maka nilai X yang memenuhi cuma ada 1, X-nya sama dengan 1. Selesai. Lihat guys, kalau kalian tahu triknya, ya mengerjakannya jadi cepat. Tapi, Mister, aku kan suka lupa, triknya kan banyak banget kalau materi-materi SNBT. Ya, tinggal kita definisikan. Selama kita bisa mendefinisikan, ya masih bisa juga dikerjakan. Gitu ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang mau nanya? Nah, Mister gunakan Magic Mister untuk mengeluarkan cara uji. Siapa tahu ada dari kalian yang pakai cara uji atau cara matematis dan pengen ngecek jawaban. Trim talasing palafing falafang sang fang sing fang feng song fa shwa. Tuh. Nah, lihat. Langsung keluar jawabannya gitu ya. Apa sih Mister itu? Ya, kalau kalian lihat ya ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan min 1, dia 0 sama dengan 4 tidak memenuhi. Ketika X-nya antara min 1 sampai 3, jawabannya X-nya kita dapat 1. Ini memenuhi gitu ya. 1 itu ada di antara min 1 sampai 3. Ketika syaratnya X-nya lebih besar dari 3, maka kita lihat tadi 0 sama dengan min 4 ya. Artinya nggak memenuhi juga. Jadi
Pada akhirnya yang memenuhi cuma satu nih, X sama dengan 1. Lihat, sama hasilnya gitu ya. Jadi ketika kalian lupa dengan cara cepet atau trik atau sifat mutlaknya, ya tidak apa-apa sebenarnya. Bisa juga kalian cari, cuma caranya mungkin sedikit lebih lama gitu ya. Misal kalau aku juga nggak mau tahu definisi mutlak, bisa nggak? Bisa tidur aja, nanti mimpi kalian masuk PTN gitu ya. Jam amat Mister gitu. Oke. Akhirnya persamaan mutlak selesai juga sampai di sini. Nanti mungkin Mister akan kasih soal-soal latihan lagi, tapi di akhir setelah materinya selesai. Oke? Ya, karena Mister lagi kurang fit, kayaknya Mister mau banyak istirahat, jadi videonya hari ini singkat dulu aja gitu ya. Next, belajar apa Mister? Nih, Mister spoiler dikit. Kalau persamaan mutlak sudah, mari nanti nextnya kita akan belajar di day ke-79 tentang pertidaksamaan mutlak gitu ya. Kita kupas tuntas semua tentang pertidaksamaan mutlak. Oke? Tapi Mister kondisi lagi kurang bagus, jadi Mister izin off dulu ya. Silahkan, semoga Mister nggak jatuh sakit sih. Ini Mister ada khawatir juga nih. Tapi ya, kalaupun Mister sakit, kalian bisa belajar secara mandiri, berlatih soalnya secara mandiri melalui berbagai sumber. Oke? Terima kasih semua buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua.